Jadi Allah memberikan clue lagi di sini, memberikan penjelasan atau memberikan informasi yang ini bisa dikembangkan dengan berbagai catatan sejarah. Bahwa Nabi pada saat Isra itu bergerak dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, tidak sampai 1 malam. Maka bagaimana kita bisa menceritakan hal itu secara ilmiah? Karena kejadian ini sejak zaman Nabi masih hidup, itu diragukan oleh orang-orang kafir. Maka kalau kita menggunakan teori teleportasi ini, kita dengan mudah kemudian bisa menjelaskan bahwa adalah sangat mungkin Nabi Muhammad itu berpindah dari Mekah ke Palestina dalam kecepatan kilat, dalam kecepatan barkun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat cangkir tasawuf, kita berjumpa lagi di episode ke-42 ini. Mudah-mudahan Allah sedang menyiapkan berkah yang banyak buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam bimbingan dan ridhonya, di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Kembali kepadanya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Sahabat sekalian, kita memasuki akhir-akhir bulan Rajab, di mana ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh Al-Quran dan tercatat dalam sejarah kenabian, di dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengambil 2 episode hari ini, episode kali ini dan episode mendatang, untuk membahas sebagian dari hikmah Isra dan Mi'raj itu. Di episode kali ini saya akan fokus kepada pembahasan perjalanan Nabi yang horizontal dari Mekah ke Palestina, yang kita kenal sebagai perjalanan Isra atau perjalanan malam. Sedangkan di episode berikutnya kita akan membahas lebih fokus kepada perjalanan vertikal dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Sahabat sekalian, Al-Quran bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan dan sering saya tegaskan, bahwa hal-hal yang terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah, itu pasti harus mengambil rujukan pertamanya dari dalam Al-Quran. Tidak bisa kita mengambil cerita-cerita yang bersifat keimanan, akidah, itu di luar dari Al-Quran. Pasti harus mengambil dari firman Allah di dalam kitab suci, dan setelah itu barulah kita kaji, kita pahami, kita tafsiri, kita takwilkan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Tentang perjalanan malam dari Mekah ke Palestina, Allah bercerita di dalam surat Isra, surat perjalanan malam, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabat sekalian, ayat tentang Isra ini satu-satunya ada di dalam surat Al-Isra ini.
Jadi Allah di dalam Al-Quran tidak menceritakan atau ada cerita lagi di ayat yang berbeda, di surat yang berbeda. Lantas bagaimana kita bisa menjelaskan secara detail perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau cuma satu ayat ini? Saya mencoba membedahnya dan mencoba membangun atau mencermati isi dari ayat ini, ternyata ayat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ini masuk dalam klasifikasi ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Kalau ayat muhkamat itu tafsirnya sangat sederhana. Ayat-ayat hukum yang memberikan koridor, biasanya ayat-ayat ibadah yang sangat gamblang, perintah tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, ya, tentang haji. Itu ada di dalam ayat-ayat hukum, ayat-ayat muhkamat, termasuk ayat-ayat muamalah. Tetapi di luar ayat-ayat hukum ini Allah ribuan ayat, ya, dalam ribuan ayat Allah bercerita peristiwa-peristiwa, makna-makna, hikmah-hikmah yang sangat mendalam di ayat-ayat yang mutasyabihat. Di mana ayat mutasyabihat ini butuh pemahaman yang sangat mendalam dan membutuhkan kajian-kajian dari berbagai lini ilmu pengetahuan yang menjadi alat atau menjadi pelengkap yang bisa menjelaskan makna dari ayat-ayat mutasyabihat itu. Sahabat sekalian, saya melihat di dalam ayat ini ada 8 kata kunci yang akan menggiring pemahaman kita untuk mendapatkan hikmah. Sebetulnya proses perjalanan Rasulullah itu seperti apa? Kenapa beliau bisa berpindah dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang semalam? Bahkan digambarkan lebih cepat dari itu. Karena sejarah, ya, beberapa riwayat menunjukkan atau menceritakan bahwa beliau itu meninggalkan pembaringannya pada saat melakukan perjalanan itu, dan ketika kembali dari perjalanan pembaringannya masih terasa hangat. Atau dalam sumber cerita yang lain diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu sempat menyenggol air tempat minum, kemudian tumpah, dan ketika beliau kembali lagi ke rumah beliau, digambarkan airnya itu masih menetes. Itu menunjukkan betapa perjalanan itu terjadi sangat cepat. Ya, nanti saya gambarkan bagaimana Al-Quran atau ayat ini memberikan kedalaman makna dan bisa menjelaskan hal itu. Tetapi riwayat-riwayat menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi di sebuah malam dan bahkan lebih cepat dari satu malam, bahkan digambarkan sangat cepat terjadinya. Dan kemudian diriwayatkan bahwa beliau melakukan perjalanan itu dengan mengendarai sebuah kendaraan yang dikenal sebagai buruk. Nah, buruk itu dalam riwayat diceritakan sebagai makhluk yang seperti kuda, ya, lebih kecil dari kuda, lebih besar sedikit dari keledai, ya. Kakinya 4, digambarkan ada sayapnya, dan kepalanya manusia. Tetapi kalau kita telusuri ini, sesungguhnya penggambaran buruk dalam bentuk yang seperti itu sudah muncul sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena kalau kita telusuri di antaranya, misalnya dalam legenda-legenda di India misalnya, itu kita dapatkan makhluk yang bentuknya seperti kuda, ada sayapnya, dan kepalanya manusia. Istimewa di dahinya itu ada bintik merahnya yang menggambarkan khas, ya, legenda atau kepercayaan yang ada di India. Maka saya mencoba mengambil sudut pandang yang berbeda, ya, yang lebih ilmiah, yang lebih rasional, yang lebih analitik, logis, bahkan empirik, untuk menggambarkan bagaimana seorang manusia bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat. Karena kata barkun itu, ya, buruk itu berasal dari kata barkun. Nah, barkun itu artinya kilat. Maka sebetulnya secara ilmiah bisa digambarkan bahwa perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu dilakukan dengan kecepatan barkun, dengan kecepatan kilat.
Nah, pertanyaannya, apakah mungkin hal yang seperti ini dilakukan? Ternyata ilmu pengetahuan menjelaskan itu mungkin dilakukan. Daripada kita menjelaskan seperti legenda yang ada itu, bahwa buruk itu bentuknya adalah seperti kuda, ada sayapnya, kepalanya manusia. Yang pasti generasi sekarang tidak bisa menerima cerita-cerita yang seperti itu karena tidak bisa dibuktikan, ya, dan tidak masuk akal, tidak logis. Maka lebih baik kita melakukan rekonstruksi terhadap peristiwa itu secara lebih ilmiah, lebih saintifik. Oke. Sahabat sekalian, saya ingin menunjukkan 8 kata kunci yang diceritakan oleh surat Al-Isra ayat pertama ini. Kata kunci yang pertama, Allah memulai cerita Isra atau perjalanan malam itu dengan kata atau kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi dan seterusnya. Apa yang terkandung di dalam makna Allah memulai cerita ini dengan kata Subhanalladzi, yang maknanya adalah Maha Suci Allah yang. Kata subhanallah kalau kita coba lihat dalam ayat-ayat yang lain itu memang menggambarkan sebuah ungkapan untuk memuji Allah, di mana Allah itu adalah zat yang maha suci, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki segala macam yang melemahkan sifat-sifat atau eksistensi ketuhanan itu. Ini seringkali menjadi salah satu perdebatan atau diskusi bahwa katanya subhanallah itu hanya pantas diucapkan untuk hal-hal yang negatif. Saya melihatnya tidak. Dan ada yang mengatakan kalau positif, kekaguman itu mengucapkannya Masya Allah, yang bermakna adalah semua terjadi atas kehendak Allah. Menurut saya tidak. Bergantung pada cara kita mengungkapkannya, asal kita paham makna dari kalimat itu. Ketika kita kagum kepada Allah, bisa juga mengucapkan Masya Allah, karena kita berpikiran bahwa semua yang terjadi, yang hebat itu adalah atas kehendak Allah. Oke. Tapi di lain waktu, kita kagum pada sesuatu, bisa saja kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, tidak memiliki kekurangan, atau dengan kata lain, Maha Hebat Allah. Atau kita kagum juga bisa mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena ada rasa syukur yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita juga bisa mengucapkan Allahu Akbar, karena melihat kebesaran Allah, lagi belajar tentang jagat raya yang luar biasa besarnya, Allahu Akbar, atau bahkan ada yang cuma mengucapkan Allah, 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 tetapi sebagai ungkapan kekaguman. Nah, istilah subhanallah itu sebenarnya bisa diungkapkan, dan saya lihat di ayat yang lain, bisa untuk menggambarkan kekaguman kita kepada Allah yang tidak memiliki kekurangan apapun, kelemahan apapun, Allah yang maha hebat. Maka sahabat sekalian, ketika cerita tentang Isra Mi'raj ini, khususnya tentang perjalanan malam ini, diceritakan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, dimulai dengan kata Subhanalladzi, maka ini ada pesan yang disampaikan oleh Allah dalam kalimat ini, bahwa cerita yang akan diceritakan di dalam ayat ini adalah cerita yang luar biasa, yang memunculkan kekaguman, yang menunjukkan Allah itu zat yang maha hebat, tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan. Itu kata kunci yang pertama. Jadi Allah memulai dengan kata Subhanalladzi, maha suci Allah yang. Kemudian dilanjutkan dengan kata kunci yang kedua, Subhanalladzi asra. Apa makna dari kata asra itu? Kata asra itu berakar kata dari saro, saro, sin, ro, ya. 3 huruf di dalam bahasa Arab itu menunjukkan adalah akar katanya yang bermakna berjalan di waktu malam. Maka ketika Allah menggunakan kata Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan di waktu malam,
Kita mendapatkan informasi di situ bahwa perjalanan yang terjadi pada Rasulullah itu terjadi di malam hari, bukan di siang hari, bukan di pagi hari, bukan di sore hari, tetapi sebuah perjalanan di malam hari. Itu satu. Itu terdeteksi dari penggunaan kata asra. Yang kedua, kata asra itu juga bermakna perjalanan berpindah tempat. Makanya nanti ada ungkapan di belakang kalimat itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berpindah tempat benar-benar dari masjidil haram yang ada di Mekah, berpindah ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Jadi pemahaman ini, penggunaan kata asra ini sekaligus memberikan counter ya, pemahaman kepada kita bahwa tidak benar itu ada yang berpendapat bahwa Nabi itu tidak berpindah tempat dari Mekah ke Palestina. Karena ada tuh yang menggambarkan ya bahwa Nabi itu cuman diperlihatkan katanya, cuman mimpi saja. Atau ada yang mengatakan badannya tidak berpindah, yang berpindah hanya rohnya atau jiwanya. Itu nggak cocok dengan penggunaan kata asra. Karena kata asra ya Allah memperjalankan itu bermakna berpindah tempat betul-betul dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi kata asra itu memiliki clue atau memunculkan clue kepada kita. Satu, itu terjadi di malam hari. Yang kedua, asra itu bermakna perjalanan berpindah tempat. Dan yang ketiga, yang menarik di situ Allah menggunakan kata memperjalankan. Allah ya Maha Suci, Allah yang memperjalankan. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu tidak melakukan perjalanan dengan sendirinya, tetapi diperjalankan oleh Allah. Sehingga digambarkan nanti itu beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Sahabat sekalian, peristiwa ini sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya, dan menjadi kajian-kajian sejak zaman Rasulullah masih hidup sampai sekarang. Karena memang perjalanan ini perjalanan yang luar biasa, yang memberikan gambaran betapa Allah memberikan mukjizat. Ya, ini salah satu mukjizat Rasulullah yang diberikan kepada beliau, meskipun di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai mukjizat. Tetapi kita yang melihat itu betapa itu adalah sebuah perjalanan yang sangat dahsyat. Karena itu beliau melakukan perjalanan ini bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan diperjalankan oleh Allah. Dan belum tentu kemudian bisa mengulangi lagi. Ya, meskipun itu Rasulullah, apalagi selain Rasulullah. Meskipun kita nanti akan melihat bahwa perkembangan sains dan teknologi itu mulai bisa menguak ini, ya, dikaji, dibahas dan dilakukan secara eksperimental, ternyata bisa itu memindahkan benda-benda tertentu dalam jarak yang jauh yang kita kenal sebagai teleportasi. Tele itu bermakna jauh, portasi, port itu adalah tempat keberangkatan, tempat kedatangan. Jadi teleportasi itu digambarkan adalah sebuah perjalanan jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di dalam ilmu pengetahuan modern, bukan hanya di level sains, tapi juga di level teknologi, itu mulai bisa dibuktikan keberadaannya. Bahwa benda-benda ya partikel ya dalam skala yang masih kecil itu bisa dikirimkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teleportasi itu diakui oleh ilmu pengetahuan modern. Dan inilah yang nanti saya coba gunakan untuk menjelaskan bagaimana Rasulullah itu berpindah tempat dari Mekah ke Palestina. Jadi ini sebuah perjalanan yang sangat hebat yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sendirinya, melainkan diperjalankan oleh Allah. Itu makna yang terkandung di dalam kata asra sebagai kata kunci yang kedua. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, di kata kunci yang ketiga Allah menggunakan kata abdi, abdun. Abdun itu atau abdi itu adalah hamba.
Abdihi, hamba Allah, Abdullah, ya, hamba Allah. Kenapa kok istilah yang dipakai dalam kalimat ini menggunakan kata abdi? Itu memiliki makna bahwa yang bisa mengalami perjalanan seperti ini adalah seorang yang memiliki kualitas derajat tertentu, yaitu sebagai seorang hamba. Apa dan bagaimana itu seorang hamba? Seorang hamba itu adalah seorang yang sangat taat kepada tuannya, taat kepada majikannya, rendah hati, tidak pernah membantah kalau diperintah, dan seterusnya. Itulah seorang hamba. Maka penggunaan istilah abdi ini, abdihi, hamba Allah ini, memberikan gambaran bahwa Rasulullah itu digambarkan sebagai orang yang tidak pernah membantah kepada Allah. Sangat taat, sami'na wa ata'na, apa yang diperintahkan selalu diikuti tanpa membantah. Sehingga ketika diriwayatkan Nabi Muhammad itu sempat membantah Allah atau menawar perintah Allah ketika diperintahkan ibadah sholat, maka saya termasuk yang ingin mengkritisi hal itu. Kayaknya itu tidak cocok dengan sifat Rasulullah. Karena di dalam riwayat itu digambarkan Rasulullah itu pada saat Mi'raj, ya, ketika di Sidratul Muntaha, digambarkan bertemu dengan Allah. Ini juga nanti kita kritisi pada episode yang berikutnya, ya, pada saat kita bercerita mengkaji tentang Mi'raj. Salah satu kelemahan atau salah satu hal yang harus dikritisi, di situ digambarkan Allah itu seperti sosok yang kecil sekali, yang berhadapan dengan Nabi, sosok dengan sosok, itu hal yang menyalahi ketauhidan, menyalahi informasi-informasi tentang Allah di dalam Al-Quran. Saya di kesempatan ini cuma ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba yang sami'na wa ata'na, tidak pernah membantah perintah Allah. Tetapi dalam sebuah riwayat digambarkan Rasulullah itu sampai menawar perintah Allah, bukan cuma sekali atau dua kali menawarnya itu, melainkan 9 kali. Bagaimana mungkin seorang hamba, ya, Abdullah, hamba Allah yang demikian taat itu digambarkan sampai menawar perintah Allah 9 kali. Karena waktu itu digambarkan beliau bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, mendapat perintah 50 waktu, kemudian turun ke langit ke-7, bertemu Nabi Musa. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, berapa dapat perintah sholatnya? 50 waktu katanya. Umatmu nggak akan kuat dengan itu, minta dikurangi. Kemudian digambarkan dalam riwayat itu, Nabiullah ini naik lagi ke langit ke-7, minta diskon, dan kemudian diturunkan jadi 45 waktu. Ketemu Nabi Musa lagi, ditanya berapa? 45, nggak kuat, minta dikurangi lagi, naik lagi ke langit ke-7, dikurangi 5 lagi menjadi 40, turun, ditanya lagi, naik lagi 35, 30, dan seterusnya sampai menjadi 5 waktu. Berapa kali itu menawar? 9 kali. Saya tidak tega, tidak sampai hati membayangkan seorang Rasul sebaik Rasulullah, budi pekertinya sangat agung, setaat beliau, seorang hamba Allah, diperintah tidak sami'na wa ata'na, tetapi menawar. Itu sama sekali bukan sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya termasuk yang tidak sependapat dengan riwayat itu. Al-Quran yang menggambarkan bahwa Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Beliau adalah seorang hamba yang sangat taat. Hanya seorang hambalah, hanya orang yang memiliki kualitas sehebat beliaulah yang akan bisa mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi sahabat sekalian, kata kunci yang ketiga ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Nabi itu tidak pernah menawar perintah Allah. Dan Anda tidak akan menemukan di dalam seluruh ayat Al-Quran yang 6.236 ayat itu, Nabi pernah membantah Allah. Nggak ada ceritanya. Karena itu kalau ada cerita seperti ini, kita harus mencocokkan dengan Al-Quran dan mengkritisi itu.
Ya, karena riwayat-riwayat itu memang tidak sepengetahuan Nabi. Riwayat-riwayat itu ditulis oleh generasi-generasi berikutnya tanpa dikonfirmasi kepada Nabi apakah cerita ini benar apa tidak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Periwayatan hadis-hadis ya, itu diceritakan, ditulis, dibukukan adalah sesudah Nabi wafat. Maka cara meng-cross-check-nya harus dicocokkan dengan semangat Al-Quran secara maknawi dan apalagi secara harfiah, ya, secara letterlek itu kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau semangatnya itu berlawanan, berselisihan dengan Al-Quran, maka kita harus berani melakukan pengkritisan terhadap riwayat-riwayat itu. Sahabat sekalian, jadi kata kunci yang ketiga, Al-Quran ayat ini menggambarkan bahwa yang bisa melakukan perjalanan ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pada malam hari. Menarik. Sebetulnya di kata kunci yang kedua, itu Allah sudah mengatakan asra itu adalah perjalanan malam. Tetapi kenapa masih ada penegasan kata lailan? Pada suatu malam. Perjalanan malam pada suatu malam, ya, itu menunjukkan ada sebuah penekanan di situ yang ini sesuai dengan riwayat-riwayat sejarah, ya, yang menceritakan bahwa Nabi melakukan perjalanan itu sesungguhnya cepat, tidak butuh sepanjang malam, melainkan cuma sebagian dari malam saja. Karena itu di awal tadi saya kemukakan ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Nabi itu pembaringannya masih hangat. Bahwa Nabi itu sempat menyenggol tempat air minum, airnya tumpah, ketika beliau kembali itu masih menetes. Sahabat sekalian, mungkin ada yang bertanya, Pak Agus kok mengambil riwayat-riwayat juga? Iya, selama riwayat itu seiring dengan semangat di dalam Al-Quran, dengan hikmah-hikmah, ya, makna yang terkandung di dalam firman Allah, itu nggak ada masalah. Karena memang ada catatan sejarah, ya, yang itu bersifat relatif, yang ini bisa digunakan untuk menjelaskan kebenaran mutlak yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi intinya saya ingin menegaskan lagi bahwa sebuah akidah itu harus bersumber kepada Al-Quran, tidak bisa langsung lompat kepada riwayat, kepada sejarah, kepada catatan-catatan yang dilakukan oleh generasi sesudah Nabi wafat. Ya. Maka seperti yang saya sampaikan kali ini, rujuklah kepada Al-Quran dulu, penjelasannya dicarikan dari berbagai catatan yang sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi sahabat sekalian, penggunaan kata lailan itu menegaskan bahwa perjalanan malam itu sesungguhnya tidak terjadi sepanjang malam, melainkan cuma sebagian dari malam itu. 4. Kata kunci yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimat ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, menegaskan kata asro, di mana Nabi berpindah tempat, ya, pada waktu malam, ya, perjalanan di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu berpindah dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Haram adalah pusat penyebaran agama Islam yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad. Sedangkan Masjidil Aqsa itu ada di Palestina dan menjadi pusat peribadatan, pusat penyebaran agama Islam juga di zamannya Nabi Ibrahim. Kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, maka kita akan paham bahwa agama Islam ini sesungguhnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti kalau kita menyebut agama Islam itu hanya agamanya Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya pendiri agama Islam ini itu adalah Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim itulah agama ini disebut sebagai agama berserah diri atau agama Islam.
Sebelum Nabi Ibrahim itu disebut sebagai agama tauhid. Risalah di zaman Nabi Adam, ya, Nabi Sis, Nabi Nuh, ya, dan seterusnya sebelum Nabi Ibrahim itu disebut sebagai agama tauhid. Tetapi sejak zaman Nabi Ibrahim itulah didirikanlah Ka'bah sebagai pusat atau sebagai kiblat dari ibadah-ibadah umat Islam. Nabi Ibrahim bersama dengan putranya yaitu Ismail yang mendirikan Ka'bah itu. Kemudian Al-Quran memerintahkan di sana, jadikanlah itu tempat sholat, tempat iktikaf. Ya. Sholat itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Sudah ada. Diperintahkan dijadikan tempat sholat, ya, jadikan tempat iktikaf, untuk berdoa, untuk bertawaf. Itu sudah sejak zaman Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang disebut sebagai millata Ibrahim, taba'a millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu. Ada sebuah ayat yang difirmankan Allah mengatakan begini, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang agamanya paling baik di antara kalian kecuali orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang berislam, orang yang menyerahkan, mengorientasikan hidupnya, wajahnya hanya kepada Allah saja. Wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengangkat Ibrahim itu sebagai nabi kesayangannya. Sahabat sekalian, Mekah dan Palestina itu adalah tempat atau wilayah di mana Nabi Ibrahim mensyiarkan agama Islam ini. Meskipun beliau memulainya dari Palestina, ya, tetapi sebetulnya tempat ibadah yang tertua yang dibangun itu adalah Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa, tetapi Ka'bah. Jadi ketika beliau punya putra Ismail sebagai putra pertamanya dibawa ke Mekah, kemudian mendirikanlah Ka'bah itu, Baitullah itu, yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jazirah Arabia yang kemudian sampai ke seluruh dunia. Itu adalah tempat ibadah yang paling tua. Dan setelah itu barulah oleh Nabi Ibrahim dibangunlah Masjidil Aqsa di Palestina itu sebagai pusat pengembangan Islam di kawasan Palestina dan sekitarnya. Nah, sahabat sekalian, Allah memperjalankan Nabi Muhammad ini di wilayah ini, dari Mekah ke Palestina, untuk napak tilas perjalanan perjuangan Nabi Ibrahim. Meskipun pada zaman Nabi Muhammad itu, masjid yang namanya Masjidil Aqsa itu sudah runtuh, dan kemudian nanti akan dibangun kembali di abad ke-7 oleh Umar bin Khattab. Tetapi sebagai situs, sebagai tempat, ya, situs pusat peribadatan dan syiar agama Islam, tempatnya ya di situ juga, di Palestina, di Yerusalem itu, ya, yang kemudian dikenal atau disebut oleh Al-Quran sebagai Masjidil Aqsa. Oke, sahabat sekalian, jadi Allah memberikan clue lagi di sini, memberikan penjelasan atau memberikan informasi yang ini bisa dikembangkan dengan berbagai catatan sejarah. Bahwa Nabi pada saat Isra itu bergerak dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat, tidak sampai 1 malam. Maka bagaimana kita bisa menceritakan hal itu secara ilmiah? Karena kejadian ini sejak zaman Nabi masih hidup, itu diragukan oleh orang-orang kafir. Itu berbohong tuh Muhammad itu, katanya. Padahal Nabi Muhammad itu julukannya adalah Al-Amin, orang yang amanah, yang tidak pernah berbohong. Tetapi karena saking muskilnya cerita itu, maka itu menjadi bahan gunjingan, bahan tertawaan, bahan olok-olok di kalangan kafir Quraisy waktu itu. Nah itu, Muhammad sudah mulai gila.
Katanya dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina yang biasanya ditempuh berminggu-minggu dengan menggunakan kendaraan tradisional pada saat itu. Bisa onta, bisa kuda. Dia mengatakan cuma semalam saja, bahkan lebih cepat dari 1 malam. Itu mulai gila. Wah, itu jadi bahan olok-olok di kalangan kaum kafir Quraisy. Tetapi ada satu orang, sahabat Nabi yang sejak kecil, ya teman bermainnya, yang sangat percaya kepada Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika cerita itu sampai kepada beliau, ditanyalah Abu Bakar As-Siddiq ini, "Hei Abu Bakar, nih temanmu Muhammad menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, katanya dalam waktu yang sangat cepat, nggak sampai 1 malam. Kamu percaya apa enggak?" Dengan tenang Abu Bakar mengatakan, "Kalau itu yang mengatakan Muhammad, maka saya sepenuhnya percaya." Nah, karena kalimatnya itulah beliau itu mendapat julukan As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah di antara semua orang yang mendustakan, yang mengatakan bahwa itu dusta. Tetapi beliau mengatakan bahwa kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya sepenuhnya. Nah, ungkapan Abu Bakar ini kadang-kadang dianggap sebagai bahwa beragama itu tidak perlu menggunakan akal, katanya. Cukup percaya saja, sami'na wa ata'na, tanpa harus memikirkan secara logis, rasional, dan seterusnya. Saya tidak sependapat. Justru Abu Bakar ini mengemukakan argumentasi yang sangat ilmiah, yang sangat logis dan rasional. Kenapa? Karena beliau mengawali ungkapan statementnya itu, kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya 100%. Kenapa? Ya karena sejak kecil ini teman sepermainan beliau. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Dan semua mengakui. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengakui, bahkan memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah berbohong. Jadi ungkapan Abu Bakar itu sangat logis dan rasional. Kalau yang mengatakan Muhammad, maka saya percaya sepenuhnya kepada dia. Oke, sahabat sekalian, ini saya ingin menyisipkan bahwa beragama itu tetap harus menggunakan akal sehat, ya. Tidak kemudian sudahlah percaya saja, ikut saja. Oh, itu dilarang oleh Al-Quran, ya. Kita tidak boleh beragama ini ikut-ikutan, tetapi harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang logis, rasional, menggunakan akal sehat kita. Sahabat sekalian, di kata kunci yang kelima ini sebetulnya kalau dibahas, dikaji sangat luas dan mendalam. Di antaranya di sini kemudian kita mendapatkan tantangan untuk bisa menjelaskan kenapa Nabi Muhammad itu bisa berpindah dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat cepat, padahal jaraknya itu 1.500 km kurang lebih. Bagaimana seseorang bisa melakukan perjalanan sejauh itu dengan kecepatan yang sangat tinggi? Maka logika pada zaman itu orang menggambarkan dengan kendaraan yang bernama buruk itu. Yang maknanya sebetulnya dari kata barkun adalah kilat. Jadi kecepatan kilat. Tetapi begitu digambarkan secara fisikal, bentuknya malah menjadi kuda yang bersayap dan kepalanya manusia. Ini yang kemudian menjadi terkesan legendaris, ya. Terkesan sebuah legenda. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena memang cara berpikir orang dahulu, ya. Kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Tetapi kok dipikir-pikir kurang cepat, maka ditambahi sayap. Sehingga digambarkanlah, ya, ada kuda bersayap di mana Nabi bisa melakukan perjalanan secepat kilat, yang digambarkan dalam riwayat itu sekali melangkah, langkahnya itu sejauh mata memandang, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hal yang demikian ini tidak menemukan bukti empiriknya di dalam kehidupan nyata. Maka di dalam kehidupan modern ini, di era milenial ini, di mana perkembangan sains dan teknologi sudah sedemikian dahsyat, kita bisa memilih sudut pandang yang berbeda. Bahwa perjalanan kecepatan kilat itu, ya, barkun itu, bisa digambarkan dengan mekanisme yang saya sebut sebagai teleportasi itu tadi.
Bagaimana itu bisa terjadi? Kebetulan di laboratorium nuklir ya, di mana saya sekolah di sana, itu kita bisa membuktikan bahwa materi itu bisa berubah menjadi gelombang cahaya. Materi itu bisa berubah menjadi energi. Einstein sudah menggambarkan E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, m itu materi atau massa, c kuadrat itu adalah kecepatan cahaya kuadrat. Jadi ada korelasinya nih, bahwa massa itu bisa diubah menjadi cahaya dan menghasilkan energi yang sangat besar. Atau dengan kata lain, kalau mengikuti persamaan ini, energi bisa diciptakan dari massa atau materi yang besarnya dikalikan dengan kecepatan cahaya kuadrat. Sebaliknya, massa itu bisa diciptakan atau dimunculkan kembali dengan cara E dibagi C-nya dipindah ke ruas kiri, E dibagi dengan C kuadrat sama dengan M. Artinya apa? Massa materi bisa diciptakan, dikristalkan dari sebuah energi dengan cara dibagi C kuadrat. Atau secara gampangannya bahwa materi benda bisa diubah menjadi cahaya dan cahaya bisa diubah menjadi benda. Materi bisa diubah menjadi energi dan energi bisa diubah menjadi materi. Itu adalah satu fakta empirik yang diketahui oleh orang-orang yang belajar fisika modern atau ilmuwan-ilmuwan fisika modern. Sahabat sekalian, maka kalau kita menggunakan teori teleportasi ini, kita dengan mudah kemudian bisa menjelaskan bahwa adalah sangat mungkin Nabi Muhammad itu berpindah dari Mekah ke Palestina dalam kecepatan kilat, dalam kecepatan barkun. Dengan kata lain, sangat boleh jadi badan Nabi itu diubah menjadi badan cahaya. Karena secara umum memang badan materi atau benda apapun bisa diubah menjadi cahaya dan cahaya bisa dikembalikan kepada benda lagi. Reaksinya namanya reaksi anihilasi. Kalau ada partikel ditabrakkan dengan antipartikelnya, maka partikel dan antipartikel ini, dua kelereng kecil ini akan lenyap berubah menjadi sinar gamma. Dan jika sinar gamma itu dilewatkan di medan inti atom dengan kekuatan tertentu, 200 mega elektron volt, maka sinar gamma itu bisa berubah kembali menjadi partikel dan antipartikel. Reaksinya disebut sebagai pair production reaction. Reaksi pair production, reaksi produksi kembar ya, menghasilkan partikel dan antipartikel kembali. Ringkas kata, memang ini masih butuh pembuktian-pembuktian secara teknologis, tetapi sudah diwadahi oleh ilmu sains bahwa hal itu mungkin terjadi. Maka tanpa berpanjang kata menjelaskan ini, ya, saya cuma ingin mengambil kesimpulannya bahwa sesungguhnya benda termasuk badan kita ini bisa diubah menjadi cahaya. Karena itu digambarkan beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Jadi makhluk cahaya melakukan perjalanan dengan makhluk yang juga cahaya. Bergerak dengan kecepatan buruk, kilat, cahaya juga. Sehingga secara saintifik, secara logika dan rasionalitas ini lebih bisa diterima dibandingkan dengan ketika kita mengatakan Nabi naik buruk dan seterusnya itu. Maka sahabat sekalian, ketika badan Nabi berubah menjadi cahaya, Anda tahu kecepatan cahaya itu 1 detik 300.000 kilometer. Jarak Pulau Jawa dari barat sampai ke timur, Jakarta sampai Banyuwangi, itu kurang lebih 1000 kilo. Maka kalau ada cahaya laser misalnya ditembakkan dari Jakarta menuju ke Banyuwangi, di Banyuwangi dikasih cermin supaya terpantul kembali ke Jakarta. Di Jakarta dikasih cermin lagi supaya terpantul lagi ke Banyuwangi, sehingga cahaya itu mantul bolak-balik ya antara Jakarta Banyuwangi. Maka 1 detik cahaya itu akan bisa bolak-balik ini 300 kali. Itulah kecepatan cahaya. Sedangkan kalau ditembakkan untuk keliling bumi itu kira-kira 40.000 kilometer.
Kalau dikelilingi oleh cahaya, hanya butuh waktu 1 detik bisa menempuh 7,5 kali keliling bumi. Itulah kecepatan cahaya. Karena itu, ini menjadi solusi yang luar biasa dan sangat logis, rasional, bahkan empirik. Ketika Rasulullah diubah oleh Allah menjadi makhluk cahaya, berdampingan dengan malaikat Jibril yang makhluk cahaya, naik kendaraan yang disebut sebagai buraq yang juga makhluk cahaya, maka semuanya menjadi klop, menjadi matching. 1 detik bisa menempuh jarak 300.000 km. Padahal jaraknya cuma berapa? 1.500 km. Sehingga cuma butuh waktu berapa? Tinggal membagi 1.500 km dibagi dengan kecepatan 300.000. Ketemunya cuma 0,005 detik saja. Dalam waktu 0,005 detik, Rasulullah sudah berpindah tempat dari Mekah ke Palestina. Jadi seandainya nih kita berada bersama beliau, maka ditinggal berkedip saja, dia sudah hilang, sudah berada di Palestina. Ini sesuai dengan cerita yang lain di dalam Al-Quran. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman itu bisa memindahkan benda yang sangat berat, yaitu singgasananya Ratu Balqis, Ratu Saba, dipindahkan dengan cara teleportasi itu. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran dalam surat An-Naml itu, beliau mengumpulkan banyak staf ahlinya, ya ilmuwannya, teknolognya, diperintahkan untuk memindahkan singgasana itu. Ketika ditanya siapa yang bisa memindahkan, yang angkat tangan pertama adalah jin. Jin ifrit, jin pinter, jin cerdas, jin ilmuwan. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, berapa lama kamu bisa pindahkan itu? Katanya jin ini, sebelum Baginda berdiri dari tempat duduk, itu akan saya pindahkan sampai di sini. Tapi rupanya Baginda Sulaiman tidak puas dengan itu, masih bertanya lagi, siapa yang bisa memindahkan lebih cepat? Yang ngacung, yang angkat jari, adalah manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab. Begitu kata Al-Quran. Ditanya oleh Rasulullah, oleh Nabi Sulaiman, berapa cepat kamu bisa pindahkan singgasana yang terbuat dari batu, ya beratnya berton-ton itu. Apa kata manusia yang menguasai ilmu dari Alkitab ini? Dia katakan, sebelum Baginda berkedip, dijamin singgasana itu sudah pindah ke sini. Benar, ditinggal berkedip, benda itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Lebih cepat dari kedipan mata. Itu teleportasi. Karena kecepatannya adalah menggunakan kecepatan cahaya. Nah, sahabat sekalian, itu pula yang terjadi pada zaman Rasulullah. Rasulullah berpindah dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan cahaya hanya 0, sekian detik lebih cepat dari kedipan mata. Sahabat sekalian, itulah yang terkandung di dalam kata kunci yang kelima. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, di mana masjid itu menyimpan energi positif yang sangat besar. Dan di Masjidil Aqsa juga menyimpan energi yang sangat besar. Antar tabung energi itulah terjadi peristiwa teleportasi itu. Dan dilanjutkan dalam ayat itu. Barokna haulahu. Allah berkati sekelilingnya. Karena kalau tidak diberkati sekelilingnya oleh Allah, ini bisa berbahaya. Meskipun hanya sekedipan mata Nabi berubah menjadi cahaya, tetapi kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak diberkati, itu bisa bermasalah dengan badan Nabi. Barokna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari ayat-ayat kami. Itu kata kunci yang ketujuh. Jadi tujuan dari Isra ini adalah untuk memperlihatkan kepada Nabi berbagai macam peristiwa, sejarah ya, yang dilakukan di masa lalu, penyebaran syiar agama Islam antara Mekah dan Palestina. Banyak hal diberitakan, diceritakan, diperlihatkan kepada beliau. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tujuan Isra itu adalah untuk memperlihatkan kepada Rasulullah sebagian
ciptaan Allah yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian ditutup, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah yang memperjalankan ini adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Di mana Allah kemudian memberikan sebagian kemampuan mendengar dan melihatnya itu kepada Rasulullah. Meskipun perjalanan itu hanya 0,005 detik, tetapi Rasulullah bisa melihat berbagai hal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang ada yang disebut sebagai relativitas waktu. Ya, nanti ini akan saya perdalam di episode yang selanjutnya. Karena ini membutuhkan waktu yang cukup untuk menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai relativitas waktu itu. Bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya, dengan kecepatan sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya pun, itu akan membuat waktu kita akan mulur. Akan mulur, sehingga 0,005 detik bagi kita, itu bagi Rasulullah, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang, di mana Allah memperlihatkan berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat penting buat Rasulullah. Untuk apa? Untuk memotivasi Nabi, untuk meyakinkan Nabi, karena perjalanan itu terjadi pada saat perjuangan Nabi sangat sulit, dalam titik kulminasi yang paling bawah, di mana Nabi sangat terjepit. Tapi pada saat terjepit itu Allah justru mewafatkan paman Nabi yang menjadi pelindungnya terhadap orang-orang Quraisy, dan mewafatkan istri beliau, Siti Khadijah, yang memberikan sokongan dengan harta bendanya. Istri beliau itu adalah orang terkaya di kaum Quraisy, tetapi semuanya digunakan untuk perjuangan Nabi dan dengan segala macam dukungannya. Diperjalankan oleh Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Muhammad itu ciptaan-ciptaan Allah, sebagian dari ciptaan Allah, untuk memotivasi beliau, dan kemudian nantinya akan diteruskan sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan satu episode ini bisa menggambarkan etape yang mendatar, yang horizontal dari Mekah ke Palestina. Dan di berikutnya kita akan melanjutkan lebih dalam lagi ketika beliau melakukan perjalanan melintasi dimensi-dimensi langit sampai ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.fatmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Fatma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di fatmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.fatmapress.com.